Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustaz Hasanah, NIM 240211920136. Di sini saya akan melakukan storytelling untuk memenuhi tugas aksi nyata mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Storytelling kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang mengajariku membaca dan menulis. Orang yang pertama kali mengajariku membaca dan menulis adalah ibu. Seperti yang telah dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ibu adalah madrasah atau guru pertama bagi anak-anaknya. Ya, ibuku telah melakukan peran tersebut. Sejak saya kecil, saya sudah diajarkan untuk mengenal huruf, tulisan, bacaan oleh ibu. Setiap hari, ketika ibu tidak melakukan suatu kegiatan, saya selalu diajarkan dan dikenalkan mengenai huruf-huruf abjad yang ada, seperti dari A sampai C dan seterusnya. Nah, setiap kali sebelum saya tidur, ibu juga selalu membacakan cerita untuk saya, sehingga seiring berjalannya waktu, saya sudah memulai mengenal abjad ABCD sampai dengan Z. Nah, bukan itu saja, ibu juga dengan sabar dan telaten mengajariku untuk menulis. Ibu mengajariku menulis satu persatu huruf dari A, B, C seperti itu sampai akhirnya saya bisa menulis beberapa huruf meskipun tidak bisa menulis huruf secara keseluruhan A sampai Z. Nah, ketika saya masuki ke jenjang sekolah, saya sudah mempunyai kemampuan untuk membaca meskipun belum lancar sepenuhnya dan saya juga bisa menulis seperti itu. Iya, saat ini saya memiliki rasa ketertarikan terhadap membaca dan menulis. Sebenarnya dari selama saya sekolah, sebelum saya kuliah nih ya, selama saya sekolah saya sudah memiliki ketertarikan terhadap membaca dan menulis. Tapi kan namanya juga manusia ya, kadang kan ada memiliki rasa malas seperti itu. Tapi semenjak saya mengikuti kuliah PPG dan belajar mata kuliah literasi ini, saya menjadi semakin tertarik untuk berliterasi karena ternyata dalam literasi itu tidak apa dalam literasi itu ada banyak strategi yang dapat dilakukan yang mana hal itu tidak hanya sekedar membaca atau menulis saja. Nah, dalam literasi ternyata pada saat saya mempelajari mata kuliah literasi ini, ternyata literasi itu banyak bentuknya. Bisa dari video, bisa dari sebuah gambar, seperti itu. Jadi, setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya semakin tertarik untuk berliterasi, seperti itu. Apalagi kan bagi seorang calon guru harus banyak-banyak melakukan literasi, agar semakin banyak wawasan yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Di sini pertanyaannya yaitu pernahkah kamu mendapatkan kritikan atau pujian dari kegiatan membaca atau menulis? Nah, di sini saya juga pernah mendapatkan kritikan dan pujian dari kegiatan membaca dan menulis saya. Waktu itu ketika saya duduk di bangku perkuliahan, saya akan membaca suatu buku seperti itu kan. Ternyata saya mendapat kritikan dari teman saya. Sebenarnya itu bukan kritikan sih, cuman sekedar kayak kayak gurauan gitu kan. Itu di situ isinya seperti ini, itu pengen kamu baca buku seperti itu kan. Yang namanya orang kan ketika kita melakukan suatu hal yang jarang kita lakukan, kemudian orang lain melihatnya, pasti kan ada suatu keanehan seperti itu. Nah, saya juga pernah mendapat pujian dari diri saya sendiri ya. Saya sebagai seorang manusia untuk membangkitkan rasa semangat, tentunya yaitu dengan dengan melakukan pujian kepada dirinya sendiri seperti itu. Jadi waktu itu saya melakukan apresiasi diri sendiri karena sudah berhasil membaca satu buku seperti itu. Jadi setelah saya membaca satu buku, saya selalu mengapresiasi diri saya sendiri. Nah, yang kedua saya juga pernah mendapatkan pujian dari keluarga. Nah, ini waktu itu kan saya ada tugas menulis laporan. Nah, kebetulan pada saat itu saya menulis laporannya di rumah. Nah, ketika ada kerabat saya melihat tulisan saya, dia memuji saya, wah tulisannya kamu bagus seperti itu. Meskipun pujiannya itu hanya itu, tapi kan itu sudah memberikan kebahagiaan untuk saya, berarti tulisan saya itu bagus seperti itu. Terus pujian dari guru, saya juga pernah mendapatkan pujian dari guru karena saya telah mengikuti beberapa lomba waktu SD. Itu terus ada pujian dari teman. Nah, kalau tadi kan mendapat kritikan. Sekarang teman terkadang juga memberikan pujian dengan apa yang telah kita lakukan. Misalnya nih kita menulis suatu hal yang bagus, pasti dia akan memuji hasil karya kita seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pernahkah kamu membaca buku sendirian? Ya, pernah. Saya pernah membaca dan menikmati membaca buku sendirian ketika saya di kamar waktu itu ya. Ketika di rumah kan nggak ada temen nih. Jadi saya menyempatkan waktu, membuat waktu saya itu untuk membaca buku. Nah, ternyata ketika saya membaca buku sendirian di kamar itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Jadi ada kayak seperti, oh ternyata gini ya, apa
membaca buku sendirian itu lebih meresap gitu kan di kamar itu sepi. Jadi ketika saya membaca buku, saya lebih memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, selain di kamar, saya juga pernah membaca buku sendirian di perpustakaan. Waktu itu pada saat saya masa perkuliahan, saya itu dari kan waktu itu ada jadwal perkuliahan, tetapi dosen saya membatalkannya dan saya pergi ke perpustakaan agar waktu saya itu tidak sia-sia ketika datang ke kampus seperti itu. Jadi saya datang ke perpustakaan, saya di sana membaca buku sendirian. Ternyata ketika membaca buku sendirian di perpustakaan juga menurut saya ya bagus ya, meskipun tapi di perpustakaan itu kan agak ramai, jadi agak bising gitu kan. Saya tipenya orang itu nggak suka ketika membaca itu ada suatu kebisingan. Jadi menurut saya hal yang paling menarik, hal yang paling saya nikmati itu ketika saya membaca buku di kamar sendirian. Setelah saya membuat naratif literasi dari tugas di LMS kemarin pada mata kuliah literasi ini, saya benar-benar merasakan bahwa literasi ini memiliki manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan saya. Adapun manfaat literasi dalam kehidupan yang pertama yaitu dapat menambah wawasan dan informasi baru. Dengan kita melakukan literasi, dengan kita membaca suatu bacaan, artikel, maka kita akan menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam hidup kita. Nah, ada pun manfaat yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Nah, dengan kita banyak membaca dan menulis, otak kita itu jadi ikut bekerja. Nah, ketika otak bekerja, maka itu dapat mengasah otak kita untuk selalu berpikir. Nah, ketika otak itu tidak digunakan untuk berpikir, maka dia itu akan tidak bekerja dengan optimal. Jadi semakin sering kita mengajak otak kita untuk bekerja, maka otak kita akan semakin optimal dalam ketika kita gunakan. Nah, yang ketiga manfaat yang saya rasakan yaitu kemampuan interpersonal saya semakin baik. Maksudnya kemampuan interpersonal ini apa? Yaitu kemampuan ketika berkomunikasi. Jadi ketika saya melakukan banyak literasi, ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi saya itu bisa dengan lancar seperti itu. Kan setelah kita berliterasi, kita mempunyai wawasan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita itu dapat banyak mengeluarkan argumen yang telah kita pikirkan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu dengan berliterasi dapat membantu orang berpikir secara kritis dan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Jadi semisal nih, orang tersebut mendapatkan suatu informasi atau suatu kabar berita, jadi dia itu tidak mudah percaya begitu aja. Apalagi kan pada zaman sekarang tuh banyak yang namanya informasi bohong atau yang biasa disebut hoax itu kan. Jadi dengan kita banyak berliterasi, maka otak kita itu akan kritis dalam menangkap suatu informasi yang baru kita dapat seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya dalam berliterasi yaitu dapat melatih konsentrasi dan fokus. Dengan kita sering melakukan literasi, kita jadi semakin berkonsentrasi dan memiliki fokus yang baik dalam melakukan suatu hal. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik. Jadi ketika kita banyak melakukan literasi, kita kan jadi memiliki banyak kosakata seperti itu kan. Jadi ketika kita menulis suatu, semisal nih mau menulis sebuah karya, jadi kita itu dengan mudah dan dapat meningkatkan kemampuan menulis kita. Nah, itulah beberapa manfaat literasi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya manfaat literasi ini sangat banyak sekali yang dapat kita rasakan, tapi ini yang saya sampaikan ini hanya pokok-pokoknya saja. Baik, ketika saya menjadi seorang guru nantinya, hal yang paling saya ingin lakukan dalam berkontribusi untuk membudayakan literasi di lingkungan sekolah saya, yaitu yang pertama, membiasakan peserta didik untuk melakukan literasi, yaitu melakukan literasi dari yang ringan-ringan saja, seperti halnya memberikan waktu kepada mereka untuk membaca materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, seperti halnya memberikan waktu 5 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk mereka melakukan membaca dengan bersama-sama seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan atau membuat suasana kelas yang ada di lingkungan peserta didik saya dengan memberikan banyak literasi seperti halnya tulisan-tulisan yang bermanfaat seperti kata motivasi gitu ya. Terus kemudian membuat pohon literasi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang dapat saya lakukan yaitu dengan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Nah, lingkungan fisik ini termasuk yang mana saja? Yaitu termasuk lingkungan sekolah, dari ruang kelas, di setiap depan kelas seperti itu. Jadi digunakan lingkungan yang ramah literasi. Maksudnya ramah literasi itu gimana? Yaitu lingkungannya itu banyak diberikan semacam tulisan-tulisan gitu kan. Tulisan-tulisan yang seperti yang saya ucapkan tadi, tulisan motivasi, kemudian entah kata-kata seperti itu. Dan yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial
dan afektif. Dan yang ketiga, ada mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Jadi sekolah itu diupayakan menjadi lingkungan yang melakukan pendidikan dan yang banyak literasinya, seperti halnya ada perpustakaannya. Nah, selain itu saya juga akan melakukan untuk pembiasaan berkunjung ke perpustakaan. Jadi entah akan diberikan waktu beberapa kali dalam seminggu untuk berkunjung ke perpustakaan, atau ketika dalam pembelajaran kemudian disuruh mencari sebuah tugas yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembiasaan berliterasi setiap hari pada saat pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, video storytelling saya cukupkan sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.